Nah, kemudian adab murid bersama ikhwan, adab murid bersama ikhwannya, ahbabnya. Bijanib adabil murid, di samping adab murid kepada gurunya, di sana ada adab-adab kepada sesama murid gurunya itu. Ya. Dengan melakukan adab tersebut secara berterusan, maka seketika nanti akan menjadi sebuah adab kepada semua orang. Ya. Kenapa dia suruh beradab kepada gurunya? Agar beradab kepada sesamanya. Kenapa dia suruh beradab kepada sesama murid? Agar dia beradab kepada semua orang. Sahabat itu bersama Nabi, dia jujur, dia nak mendapatkan apa yang ya ada pada diri Nabi, qudwah, uswah, karena itu yang mereka tahu, ini Rasul ya, untuk mengambil apa yang ada di Nabi ya, Nabi melarang ini, melarang itu, melarang ini, melarang itu. Adat-adat jahiliyah dulu melakukan ini, Nabi larang, itu adat jahiliyah. Dia berdebat mengatakan ini itu, Nabi datang, tidak, yang betul adalah ini ya. Ketika ada seorang yang merasa benar karena ada seorang mendengar bacaan Quran seperti ini, sedangkan itu dia tidak mendengar dari Nabi. Yang dia dengar dari Nabi adalah qiraatnya ini, maka langsung dia mengatakan, kamu kenapa membaca bukan dari Nabi? Aku ini bacaan aku dari Nabi. Tidak, yang bacaan dari Nabi adalah aku ya. Tidak, aku dari Nabi. Tidak. Terus ditariknya itu sahabat itu ya, sesama sahabat dibawa ke Nabi, maka datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kau tengok ini ya Rasulullah, dia membaca satu bacaan Quran itu bukan yang dari engkau. Maka aku tegur, dia mengatakan itu bacaan dari dia. Maka kata Nabi, coba kau baca ya. Yang mengadu dulu dibaca, coba kebacaan kau baca ya, baca lalu ya, ini kan dari engkau ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, coba kamu baca. Nah, ketika tadi dia baca, kata Nabi, ya betul, itu dari aku. Wah, bangga dia. Lalu Rasulullah menyuruh baca, coba kamu baca. Lalu dia baca, dan ini pun dari aku. Sahabat yang tadi dengan sombong itu tak terima, seolah-olah dia dipermalukan oleh gurunya. Dia sudah bilang aku salah, kenapa dia jadi benar? Terus merah matanya itu, dan dia berperang di dalam dirinya untuk menerima kebenaran itu ya. Maka Nabi memandanginya. Begitu memandanginya, Nabi mendekatinya dan mengusap dadanya. Semoga Allah memberikan rahmat ke dalam hatimu. Menangis dia. Dan dia cerita, rasanya ketika dadaku disentuh oleh tangan Nabi, rasa marah dan sombong buruk sangkaku kepada Nabi gugur seperti daun kering, katanya. Gitu. Itu tarbiyah. Ya. Setiap murid berbeda apa yang didapat dari gurunya. Tidak boleh si murid mengaku saya yang lebih. Ya. Justru murid yang baik adalah murid yang memandang bahwa setiap sesama muridnya itu paling dekat dengan gurunya, paling dihormati dengan gurunya ya. Dia merasa taksir, merasa kurang patut. Apa adab kepada sesama murid? Menjaga hurmahnya ya. Baik ketika mereka ada dan tidak ada. Tidak boleh digibah, tidak boleh dikurangi nama baiknya, karena darahnya itu beracun seperti darah ulama ya. Apa daging mereka maksudnya? Seperti daging para ulama. Seperti perkataan Syekhuna, harga seorang ikhwan dan akhwat sama dengan dunia serta isinya. Dan yang kedua, saling menasihati mereka ya. Murid yang alim mengajarkan yang tidak alim
Ya. Dan kalau yang baik mengajarkan yang tidak baik. Yang tahu mengajarkan yang tidak tahu, membimbing yang sesat dan menguatkan yang lemah. Dan nasihat ini ada syarat yang perlu dipegang, ada 3 untuk yang menasehati, 3 untuk yang dinasehati. Syarat untuk yang menasehati, nasihatnya secara sir. Ya. Bukan diungkap di tengah banyak orang. Tidak boleh. Meskipun melakukan dosa besar. Ya. Di dalam adab tarekat betul-betul melihat bahwa ya, semua itu adalah pendidikan. Apapun yang dia lihat di orang lain untuk dia sebetulnya adalah pendidikan untuk dia. Karena kita tidak patut juga ya, untuk membimbing, mendidik sesama murid itu. Yang kedua dengan lembut. Yang ketiga menasihat pun bila isti'la, bukan karena dia merasa lebih tinggi. Tidak. Dan syarat yang dinasihatinya, dia menerima nasihat, berterima kasih kepada yang beri nasihat, dan mengamalkan nasihat itu. Nah, adab yang ketiga, tawadu kepada mereka dan adil melayani mereka sebaik mungkin. Yang keempat, berbaik sangka, tidak sibuk dengan membicarakan keburukan mereka. Serahkan urusan mereka itu kepada Allah. Ya. Ada dalam syair dikatakan, wala taral aiba illa fika mu'taqida aiban bada bayinan lakinnahu istatara. Tidakkah kau melihat aib kecuali diyakini ada padamu aib yang jelas nampak namun tertutup. Artinya selalu tarbiyah mengatakan, jika engkau masih melihat perbuatan buruk orang, berarti keburukan itu ada padamu. Ya. Apalagi sampai mengatakan itu orang begitu, ya. Terus kemudian kita tidak suka, artinya kembar. Karena kalau bersih ketika melihat keburukan, dia segera ingin menutupinya, merangkulnya, melupakannya. Ya. Karena salah itu hikmah. Kita melihat salah, membicarakan salah, sebuah hikmah. Bukan seolah-olah kita tidak mengenal. Heran saya, kenapa dia berbuat itu? Masya Allah. Ya, seolah-olah kita manusia langit yang tidak pernah tersentuh oleh debu dunia itu. Tidak. Kita malah debunya itu. Yang kelima, menerima permintaan maaf mereka ketika minta maaf. Tidak ada maaf bagimu sebelum kau sujud di kakiku. Wih. Ya. Dan yang keenam adalah mendamaikan antara mereka jika mereka berselisih atau bergaduh. Yang ketujuh, membela mereka bila disakiti atau direndahkan harga dirinya. Ya. Yang kedelapan, tidak meminta kepemimpinan dan mengutamakan dirinya dari yang lain. Karena orang yang minta kepemimpinan tidak akan diangkat menjadi pemimpin. Yang kesembilan, mencintai dan menyayangi mereka. Jika hatinya merasa tidak suka kepada salah satu mereka, jangan dinampakkan kepadanya, dan berdamai kepada dirinya sehingga hilang rasa tidak suka itu. Kalau kita melihat tidak suka, jauhkan, ya, dan damaikan diri kita. Atau kalau juga memang kita damai, tapi ya, seorang murid yang lain itu tidak damai, hargai, tunggui sehingga damai. Ya. Salah, itulah manusia. Kita tidak berhak memusuhi. Maka akhlak yang tinggi ketika menghadapi orang yang buruk, ya, adalah at-tajahul wa at-taghaful. Ya. Apa artinya? Kita artikan pura-pura tidak tahu.
Nanti salah juga persepsi itu. Saya sering mengartikannya mengabaikan. Ya, macam begini. Macam ada orang, misalnya kita tengah duduk di sini, maaf, ada orang yang buang angin. Kan itu salah tuh. Kita macam-macam tak dengar, tak tahu, agar dia tidak tersinggung. Itu tajahul namanya. Ya. Dan adab itu nampak sangat kepada para masyayikh. Ya. Dia macam tak tahu. Kalau memang orang melihat kita, kalau orang semua melihat si syekh itu tak tahu, berarti berhasil tajahul dia. Lakonan dia berhasil. Jadi adab dia tinggi berarti. Gitu. At-tajahul itu memang adab orang para pembesar. Ya, agar dia insaf dalam menyikapi semua orang yang berada di bawahnya. Adil. Gitu. Inilah sejumlah adab yang wajib bagi seorang salik dijaga, dipelihara. Karena tarik itu semuanya adab. Qala Sidna Abu Hafs An-Naisaburi, tasawuf semuanya adab, setiap waktu adab, setiap keadaan adab, setiap makom adab. Barang siapa yang komitmen dengan adab, maka dia akan mencapai seperti yang dicapai para aulia itu. Dan orang yang terhalang dari adab, dia jauh. Ya. Dia jauh sebenarnya, tapi dia menyangka bahwa dia dekat. Dia mardud, tertolak, tapi dia menyangka bahwa dia qabul, diterima. Ya. Oh, yang ke-10 tadi itu anunya. Yang ke-10 adalah seorang murid tidak memandang dirinya merasa lebih berhak dari yang lain. Seolah dia menuntut haknya. Ya. Bahkan sebaliknya, seorang murid merasa bahwa setiap orang punya hak. Dan dia tidak mengurangi hak sesama ikhwah itu. Taib yang kedua, selesai murid dengan adab-adabnya,